Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta MPLS tahun 2001, tahun ajaran 2001-2002 di SMA PGRI Cipendei. Selamat buat kalian ya yang sudah diterima di SMA PGRI Cipendei. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat ya. Mudah-mudahan yang sakit segera cepat disembuhkan ya, diangkat semua penyakitnya. Yang sehat selalu menjaga kondisi badannya agar tetap fit. Sebelum ke materi ya, terlebih dahulu Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama Ibu Ai Kustiani. Kebetulan Ibu di sini ngajar PKN. Nah, kebetulan juga hari ini Ibu akan membawakan materi mengenai kesadaran hukum. Yang meliputi apa itu arti kesadaran hukum, apa itu perbedaan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, dan hukum kenapa harus ditaati oleh orang lain atau individu atau kelompok. Dan yang terakhir, contoh kesadaran hukum. Kenapa kesadaran hukum perlu dibahas? Di sini setiap orang harus sadar mengenai hukum. Yang pertama, arti kesadaran hukum. Apa itu kesadaran hukum? Kesadaran hukum itu dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau kelompok orang atau masyarakat ya, kepada aturan-aturan atau hukum atau norma yang berlaku dalam lingkungannya. Lingkungan itu mencakup apa? Lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan yang lebih tinggi, yaitu berbangsa dan bernegara. Nah, dengan demikian, maka kesadaran hukum itu perlu ya. Kesadaran hukum bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia dan oleh karena itu harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Karena kalau tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, maka seseorang kalau melanggar kesadaran hukum, dia akan mendapatkan sanksi. Pada hakikatnya, kesadaran hukum adalah kesadaran akan adanya atau terjadinya kebatilan ya, tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya seharusnya hukum itu. Kesadaran hukum itu adalah sumber segala daripada hukum. Nah, sekarang ke perbedaannya. Perbedaan kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum. Kalau kesadaran hukum, ya, kesadaran hukum masyarakat itu tidak identik dengan kepatuhan hukum masyarakat itu sendiri. Sedangkan kepatuhan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan. Kesetiaan seseorang atau subjek hukum. Itu. Nah, itu perbedaan antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Mengapa kita harus mematuhi hukum? Nah, kenapa? Alasannya apa? Guna menghindari munculnya ketidaktertiban serta ketidakteraturan ya dalam lingkungan masyarakat. Tiap orang mesti mematuhi yang namanya hukum. Ya, yang berlaku di dalam lingkungannya, baik itu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, atau berbangsa dan yang bernegara yang lebih tinggi lagi. Seperti menurut Surjono Sukanto ya, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yaitu meliputi faktor undang-undang, itu sudah pasti ya, peraturan pemerintahan. Terus yang kedua faktor masyarakat atau lingkungan. Yang ketiga budaya.
Yang keempat, fasilitas. Yang kelima, aparat. Nah, jadi yang namanya kesadaran hukum itu harus sudah tumbuh saat kita dilahirkan. Sejak dini itu ya, sejak dini manusia dilahirkan mempunyai sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Itu kepentingan yang berbeda-beda di antara satu yang lainnya ya, jadi tidak sama. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan atau satu sama lain dalam kehidupan masyarakat. Jadi sebagai manusia kita membutuhkan satu sama lain. Nah, kesadaran hukum seperti kesadaran hukum yang tumbuh di lingkungan sekolah ya, di kalangan pelajar itu harus ditekankan. Kenapa? Setelah di lingkungan keluarga itu oleh orang tua kalian ya, sekarang kalian meranjak ke sekolah, itu formal. Berarti kalian harus mentaati kesadaran hukum, harus mempunyai kesadaran hukum di lingkungan sekolah sebagai pelajar. Contohnya apa? Kalau sebagai pelajar, di sini kesadaran hukum kita mentaati hukum atau peraturan sekolah yang berlaku. Kita mentaatinya semua ya. Jangan sampai kebanyakan sekarang kan pelajaran di kalangan pelajar pun banyak yang terjadi bentrokan, tawuran ya antar pelajar, itu tidak boleh. Itu berarti kurangnya kesadaran hukum terhadap individu atau kelompok. Akibatnya nanti apa? Kesadaran hukum itu melemah. Ya, kehidupan masyarakat atau kehidupan masyarakat akan menjadi resah, tidak tentram. Oleh karena itu, kita hendaklah sebagai pelajar ya mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Kalau tidak apa? Kita akan mendapatkan sanksi. Jadi intinya, kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih dirinya memahami hak-hak dan kewajibannya atau tanggung jawab dirinya sendiri terhadap keluarga, seperti menghormati hak-hak anggota keluarga lain dan menjalankan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Jadi kalian harus menjalankan dulu kewajiban sebelum hak kalian. Apabila hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang lainnya di lingkungan yang lainnya. Kalau sudah di lingkungan keluarga terbiasa menjalankan hak dan kewajibannya seimbang, maka kesadaran ini akan dimiliki dalam dirinya sendiri di lingkungan yang sangat luas, yaitu lingkungan masyarakat, bahkan lingkungan negara. Perbedaan hukum dengan hukum yang harus ditaati oleh orang lain ya. Mungkin kalian sampai sini sudah memahaminya, mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang harus ditaati, mana yang harus dijauhi. Nah, kalau kesadaran hukum itu datangnya dari diri kita. Jadi dari dini, dari lingkungan keluarga ya. Mungkin itu saja yang Ibu dapat sampaikan kepada kalian ya. Intinya kita sebagai individu harus memiliki kesadaran hukum. Itu semua untuk ketertiban dan keamanan. Kita harus mengutamakan dulu kewajiban sebelum hak. Maka itu akan ada dalam diri kita nanti ke depannya pemahaman atau kesadaran tentang hukum di lingkungan yang lebih luas. Itu mungkin yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga kalian memahaminya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.